ada di SMA. Besok ke TK beliau pindah. Ya rencananya sih gitu. Ya. Kemudian ini alumni MT Sani Jomya angkatan keempat ya Pak? Ketiga ya? Angkatan kedua. MT Sani Jomya angkatan kedua. Ya, ini Pak Tumin, Bapak Ibu, mungkin ada yang belum kenal kelas 101 selama ini mungkin WA siapa yang di WA. Nah ini orangnya. Ya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu wali kelas 10-3 yaitu Ibu Holila. Nah, ini di SMA dan lama juga di TK. Ya, sekarang beliau diberikan tanggung jawab untuk menjadi wali kelas di kelas 10-3. Kemudian Pak Imam Syafi'i. Nah, ini Pak Imam Syafi'i Saif. Ya, beliau adalah pembina OSIS kesiswaan, pembina OSIS dan konseling. Jadi kalau Bapak Ibu butuh konsultasi sama beliau, WA saya juga boleh, nggak apa-apa, nanti saya terusin ke beliau. Iya, gitu aja sekarang mah boleh Bu, WA saya tiap hari juga, tapi saya terusin ke penanggung jawabnya masing-masing. Ya, nah Pak Imam Syafi'i ini adalah wali kelas 12-2 ya, dan mapelnya nanti akan diajarkan tentang ilmu sejarah dan fikih. Betul Pak Imam ya? Oke, kalau Yusuf PKN, Pak Tumin pendidikan jasmani, kalau Bu Holilah pendidikan agama Islam, guru mapelnya. Kemudian di samping Pak Imam ada Bapak Ustadz Muhammad Yunus SPDI. Nah, beliau adalah guru bahasa Arab kelas 10 sampai dengan kelas 12. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ngomong-ngomong bahasa Arab, gagal di rumah nggak ada yang nimpalin, datang ke SMA Pro. Ya, Ustadz Yunus akan siap untuk dampingi percakapan bahasa Arab ya. Oke, selanjutnya Pak Nano sudah kenal Bu ya dari yang kesiswaan ya. Beliau nanti akan mengajar mapel fikih. Bapak Kepala Sekolah nanti akan mengajar pendidikan agama Islam kelas 12 ya. Kemudian ini Bu, di belakang saya ada cewek satu namanya Ibu Listiani ya. Nah, Ibu Listiani ini nanti akan mengajar matematika. Dia wali kelas 12-1 ya, 12-1. Kemudian di belakang saya lagi ada Ibu Yumna Ajrina, nanti akan mengajar matematika dan kimia ya. Enggak ya, matematika ya. Kimia kelas 11 dan matematika kelas 11 dan kelas 12. Jadi matematika ada dua Bu. Ada matematika wajib, ada matematika lanjutan. Nah, kalau Bu Listi tadi matematika wajib kelas 10 sampai kelas 12, kalau Bu Yumna matematika lanjutan kelas 11 dan kelas 12. Kayak gitu. Selanjutnya yaitu Ibu Irnawati. Nah, ini nanti akan mengajar bahasa Indonesia sekaligus kepala tata usaha. Jadi kalau Bapak Ibu butuh surat cinta, surat tagihan, surat kaleng apa aja, ini sama Bu Irna Bu. Kantornya di bawah ada tulisannya ruang tata usaha. Ibu WA saya juga boleh, Pak minta surat tapi saya tulisin ke beliau gitu ya. Oke, selanjutnya Bu Sururum Marfu'ah waqwabun maudu'ah ya. Nah ini Bu Sururum akan ngajar ekonomi kelas 10 sampai dengan kelas 12 ya. Oke, selanjutnya Ibu Nawang Yudianingrum akan mengajar biologi kelas 10 sampai dengan kelas 12 dan staf tata usaha. Jadi Ibu Irna nanti dibantu dengan Kanawang untuk administrasi ke tata usaha. Kemudian Ibu Tantia Razak Bu yang sering Ibu WA nih. Ya, Ibu sampai kesel-kesel nggak dibalas katanya. Ibu WA-nya jam berapa? Ya, kalau WA-nya masih jam operasional dibalas Bu insya Allah sama dia. Karena di WA dia pernah saya lihat Bu ada sekitar ribuan WA yang belum dibaca. Jadi bukan hanya Bapak Ibu saja, jadi banyak WA yang memang belum sempat dibaca. Tapi insya Allah semua akan direspon Bu, ya semua akan direspon. Jadi Ibu Tantia kantornya ada di bawah Bu, di samping lapangan futsal, ya lapangan futsal di bawah. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir Ibu Safina akan mengajar bahasa Indonesia di kelas 10. Ya. Ada beberapa guru kami yang tidak hadir. Kalau di total guru di SMA Nizomia itu ada sekitar 23. Oh satu lagi Bu yang sedang jadi kameramen. Nah ini emang, aduh ini senior banget Bu ini. Usianya sama saya nggak jauh beda lah ya. Beliau namanya Pak Rik Saraharja. Nanti akan mengajar mapel fisika dan kimia. Ya ini guru yang paling ditakuti Bu. Karena ngajarnya ngajar eksak. Kayak kalau ngeliat beliau udah seperti angka aja ya. Karena belajarnya eksak. Oke.
Sertifikasi itu artinya sudah hampir disetarakan dengan PNS golongan 3 ya, golongan 3, kurang lebih ada sekitar 7 orang. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi guru kami yang sudah tersertifikasi sesuai dengan mapelnya dan sudah mendapat kesejahteraan lebih dari negara, kurang lebih sekitar 7 orang. Selebihnya masih ada yang berjuang terus untuk bisa mendapatkan peluang-peluang itu, apalagi semenjak pemerintahan Presiden Prabowo. Itu guru-guru kami baru ngajar 2 tahun, kemudian diupload di Dapodik, nggak lama langsung dipanggil PPG. Jadi luar biasa, lebih cepat dibandingkan zaman kami sekolah dulu itu. Proses pemanggilannya cukup lama sekali ya. Oke. Ya. Nah ini ya, biar Bapak Ibu nanya, Pak itu tulisannya apa sih gitu kan, seru jadi ada interaktif ya. Nah ini dan Pak Suparno Midi ini konsultan kita Bu ya. Kemudian saya dan seterusnya sampai bawah ya. Total dalam 1 pekan Bapak Ibu anak-anak kita belajar itu 42 jam, sama semua dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 ya. Dengan komposisi seperti ini. Oke, next. Alhamdulillah jumlah siswa SMA Pro tahun ini adalah jumlah siswa terbanyak Bapak Ibu sejak SMA Pro berdiri. Alhamdulillah. Kita belum pernah menyentuh angka 300 Bapak Ibu. Kita paling gede banget 280 ya, 290 pernah. Ini 308. Ini rasa syukur yang luar biasa atas kepercayaan Bapak Ibu menitipkan anaknya untuk sekolah di sekolah kami. Ya, Ibu nggak usah ragu sekolahin anaknya di sini. Saya alumni sini Bu, alumni SMA Anizomia Bu, angkatan pertama. Saya sekolah sini, Bapak Ibu. Tahun 98 saya sekolah di sini, kelas 1 SMA. Ya, kelas 1 SMA, lulus 2001 dan SMA di Jogja ketika itu walaupun baru angkatan 1 itu sudah mampu masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes Bu, sebanyak 3 orang termasuk saya, UIN Jakarta. Jadi saya masuk UIN Jakarta tanpa tes sedikit pun, hanya pakai nilai rapot, kebetulan rada pinter ketika itu ya, bisa lulus di sana bersama sahabat-sahabat saya sekarang mengajar di MTS Anizomia. Dan semakin kesini Bu, ntar saya tampilin Bu, makin banyak siswa kita yang lulus di perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi maupun tes yang mereka lakukan di tahun 2026 ini. Oke, next. Ini juara-juara yang pernah kita raih Bapak Ibu. Kita pernah masuk OSN tingkat provinsi Jawa Barat ya. OSN tahun lalu alhamdulillah belum berkesempatan untuk mengukir kembali. Kemudian juara lomba Devikta itu Depok ICT Award. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin dulu pernah lihat ada banner-banner di jalan tentang himbauan anti polusi, anti merokok, itu pernah anak SMA Pro bikin Bu dan dapat juara 2. Dan kita satu-satunya SMA Anizomia, SMA satu-satunya yang dapat masuk nominasi 3 besar. Juara satunya SMK Negeri 1, juara 2-nya SMA Anizomia, juara 3-nya SMK Negeri 1. Satu-satunya kita diambil oleh SMK karena mereka mengajarkan keahlian jelas. Kalau di sini kami tidak mengajarkan keahlian spesifik, tapi sejak nama kita berubah menjadi SMA Pro, di Pak Kepala Sekolah sampaikan ya, alhamdulillah keterampilan itu kami berikan untuk bisa melawan sekolah-sekolah kejuruan yang tadinya siap kerja. Kalau mereka siap kerja, kita siap 3 Bu, siap kuliah, siap kerja, dan siap dakwah. Itu cita-cita kami, insya Allah. Kemudian juara 2 programming Android pernah juga, juara 2 cerdas cermat ya, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini baru beberapa, belum kami update lagi yang terbarunya. Oke, next. Kelihatan Bapak Ibu? Oke, kurikulum kedua Bapak Ibu. Ada kurikulum nasional yang standar memang digunakan oleh negara, yaitu disebut dengan kurikulum merdeka. Jadi betul-betul merdeka Bu anak-anak di kelas. Merdeka banget ya. Iya, merdeka mereka. Merdeka dalam arti apa? Guru dijadikan sebagai director, guru dijadikan sebagai orang yang mengarahkan, fasilitator. Jadi bukan guru adalah sumber ilmu segala-galanya, bukan. Guru mereka itu tidak begitu. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Nah, kesini nah.
ini ada pelajaran bagus, yuk kita kaji bersama-sama. Itu kurikulum mereka gitu. Jadi belajar bersama. Guru ngajar lebih ringan, Bu. Kenapa? Karena teknologi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, kita sandingkan itu. Buku yang Bapak Ibu beli itu buku hanya pendamping. Materi utamanya, materi memperkayanya lagi dari mana? Dari online, Bu. Kita pakai AI, pakai ChatGPT, pakai Gemini. Kita ajarkan anak-anak untuk menemukan gudang konten-konten pembelajaran. Dan insya Allah itu diberikan oleh Bapak Ibu guru yang tadi sudah saya kenalkan. Karena di kelas kami fasilitasi TV, Bu. Kita baru punya TV besar ini cuma satu, Bapak Ibu. Baru satu. Lagi mengajukan lagi, mudah-mudahan bisa dapat banyak sehingga setiap kelas dapat TV satu seperti ini. Ya, ini namanya smartboard. Kalau di MTS dapat 4, di SMA dapat 1, MI belum dapat, TK belum dapat. Nah, TV-TV ini nanti bisa dipakai untuk sumber pembelajaran. Nanti belajar biologi tidak perlu anak-anak datang ke lab, tidak perlu. Ya, mereka buka saja websitenya, gurunya nanti buka tengkorak manusia, dan itu lebih detail dibandingkan dengan laboratorium yang ada saat ini. Kita punya laboratorium IPA, ya, tapi lebih dinamis kita menggunakan laboratorium digital, ya, seperti itu. Nah, ini pengertiannya, Bu, teoritis banget. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.